Tuhan Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali saat pagi hari ini di hari ke-11 bulan Juni tahun 2020 untuk kita akan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Dan pada hari ini di hari yang ke-11 di bulan Juni tahun 2020, maka sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita, kita sudah sampai di kitab Ayub pasal 4 sampai dengan yang ke-6. Tapi sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan saat pagi hari ini, kita akan sama-sama kembali bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan saat pagi hari ini Tuhan sudah menolong kami sampai saat ini hingga pagi hari ini. Hari yang baru ini Tuhan boleh menolong kami kembali, kami boleh ada sebagaimana kami ada dengan pertolongan kekuatan kasih daripada Tuhan. Apa kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini Tuhan, sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab kami. Tuhan, berkati kami, Engkau menolong kami semua, berkati hamba-Mu, rapi hamba-Mu, dan juga seluruh umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu, bahkan juga setiap mereka yang ikut bersama-sama dalam perenungan kami saat pagi hari ini. Kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku, sebelum kita akan masuk dan lihat kepada kitab Ayub pasal 4 sampai yang ke-6, kalau di sini di bagian ini katakan ini adalah percakapan Ayub dengan sahabat-sahabatnya, ya, setelah ia mengalami penderitaan yang pertama kita lihat harta anak-anaknya semuanya habis, dan sesuai itu dia sendiri ditimpa oleh penyakit, ya, penyakit pada tubuhnya. Nah, sebelum itu kita akan coba bagikan lagi kepada kita sekilas pandang tentang Ayub. Jadi tema kitab ini sesuai dengan Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, ada bagikan tema itu mengapa orang benar menderita, ya, dan ini kan lebih membahas kepada penderitaan Ayub. Nah, terus kalau kita lihat juga dan kita dapat simpulkan, ya, dan juga kita dapat simpulkan bahwa 7 bidang ujian dalam hidup Ayub. Jadi ada 7 bidang, ya, ujian bagi Ayub. Secara ekonomi, ya, kehilangan segala yang dimiliki, harta, mata pencarian, dan pegawai-pegawainya. Nah, dalam rumah tangga, ya, di dalam rumah tangga kehilangan semua anaknya dalam badai yang kencang, istrinya berbalik melawannya, kutukilah alamu dan matilah, ya, itu kata istrinya, ya. Dalam rumah tangga secara jasmani tubuhnya ditimpa kesakitan yang hebat dan bisul-bisul, ya. Sosial, dalam bidang sosial, keluarga dan teman-teman dekatnya salah menilai dan meninggalkannya, ya. Warga kota akan memandang rendah kepadanya dan berbicara jahat tentangnya. Reputasinya yang terhormat akan hancur untuk sementara waktu. Kita tahu Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa orang itu adalah orang yang terkaya. Berarti secara status sosial orang ini memiliki reputasi orang yang terhormat pada saat itu. Tapi melalui penderitaan ini yang dihadapi, maka secara sosial itu orang akan salah menilainya dan meninggalkannya, ya, dan reputasinya untuk sementara waktu itu hancur. Nah, tidak sampai situ saja, itu bagian keempat. Secara mental mengalami kebingungan, ya. Terus secara emosional sangat tertekan. Keadaan-keadaan di sekitarnya secara alamiah akan tampak tidak ada harapan. Secara rohani juga. Yang ketujuh, secara rohani kita perhatikan di situ bahwa Allah berdiam diri, sepertinya Allah berdiam diri selama beberapa waktu, beberapa masa dalam masa pengujian tersebut. Nah, ada lagi 7 hal penting tentang ujian Ayub. Ini saya kutip dari apa yang dikatakan oleh Paul G. Karam, ya, Kekristenan Sejati, ya, yang ditulis, dan salah satu bukunya itu membahas tentang kitab Ayub, ya. Ayub menderita bukan karena kesalahan apapun dalam hidupnya, ya. Jadi menderita bukan karena kesalahan. Kita perhatikan dia adalah orang benar, saleh, jujur, dan takut akan Allah. Tetapi Tuhan izinkan ada penderitaan terjadi. Allah adalah perancang ujian itu, ya. Yang ketiga, ujian itu benar-benar merupakan suatu ujian bila hal itu di luar penjelasan dan pengertian kita. Yang keempat, Ayub tidak pernah mengeluh tentang si iblis. Ia tahu bahwa ada sebuah kuasa yang lebih tinggi, yaitu Allah. Allah sedang mengarahkan perhatian pada satu hal khusus dalam kehidupan Ayub selama ujian itu berlangsung. Yang keenam, Allah berdiam diri selama berbulan-bulan dan tidak dapat menjelaskan apa yang sedang ia lakukan, ya. Yang ketujuh, Ayub memiliki pertemuan-pertemuan yang khusus dengan Allah sebelum ia mengalami ujian yang memampukannya untuk melalui ujian itu. Nah, saudaraku, yang berikutnya kalau kita perhatikan, ya,
garis besar kitab Ayub. Ya, jadi garis besar kitab Ayub. Pasal 1 sampai ke 2 itu tragedi menimpa Ayub. Allah memakai setan untuk menguji orang benar. Ya. Pasal 3 sampai 31, pasal 3 itu di situ ditulis keluh kesah Ayub. Pasal 4 sampai 31 itu percakapan Ayub dan teman-temannya. Ya, mereka salah paham tentang Ayub dan ujiannya. Ya. Oke. Pasal 32 sampai 37 nasihat Elihu kepada Ayub, teman keempat yang memiliki sudut pandang surgawi. Nah, ini berbeda dengan ketiga teman Ayub itu yang menyalahkannya. Dan yang keempat, pasal 38 sampai 42, Ayub di hadapan Tuhan. Tak kala ia melihat dirinya sendiri dalam terang Allah, ia disucikan dan disembuhkan. Nah, dan pasal terakhir, pasal 42 itu bagaimana pemulihan Ayub ya terjadi. Nah, sekarang mari kita akan lihat, akan bacakan bagi kita akan masuk kepada pasal 4 ayat 1 sampai 9. Ini kita akan merenungkan bagian ini saat pagi hari ini. Pasal 4, Ayub pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-9. Ya. Oke. Elifas menegur Ayub, maka berbicaralah Elifas orang Teman. Kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu, tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Ayat yang ketiga. Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Ayat keempat. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Ayat yang kelima. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu, dan kesalahan hidupmu menjadi pengharapanmu? Ayat 7. Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Saudaraku yang terkasih, pasal 4, 31 ini ketika teman-temannya mendengar apa yang dialami oleh Ayub, mereka datang memberikan penghiburan ya pada mereka. Ya, sebagai teman yang melihat keadaan teman mereka. Nah, ini sebenarnya satu hal bagian yang firman Tuhan juga ajarkan ya, bagaimana ketika ada rekan kita, ada saudara kita yang dalam penderitaan, pergumulan, maka kita yang ada bisa hadir dan sama-sama untuk menguatkan mereka. Nah, ya, memberikan dorongan, motivasi supaya tetap kuat dalam apa yang sedang ditimpakan mereka alami, ya. Nah, hadirnya mereka itu sudah baik. Tetapi kalau kita lihat dalam perkataannya itu, ya, ternyata dan di ayat 4 ini teman-teman ini sesudah diri ini, maka mereka memberikan salah penilaian, ya, terhadap apa yang Ayub alami, terhadap penderitaan yang mereka alami, terhadap penderitaan yang Ayub alami. Jadi menyalahkan Ayub atas situasi yang dialami, ya. Dan kalau kita lihat dalam pembicaraan ini, apa yang disampaikan oleh Elifas ini, harusnya saudaraku yang terkasih, ketika dia hadir, dia memakai mulutnya, perkataan itu, ya, hikmat yang Tuhan berikan kepada dia itu untuk menilai Ayub, menilai teman itu, menilai secara luas, ya, secara holistik. Tetapi yang terjadi sebelumnya, karena memang pada saat itu, pada zaman itu, pemahaman umum pada saat itu yang adalah kalau orang menderita itu oleh karena dia berbuat kesalahan, ya, oleh karena dia melakukan sebuah pelanggaran. Kan kalau kita lihat di ayat yang ini sudah ditegaskan bahwa Ayub ini adalah orang benar, orang yang jujur, orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, ya. Tetapi Tuhan izinkan, ya, penderitaan itu terjadi, ya. Saudaraku, nah mari kita akan lebih jauh lagi melihat. Saudaraku, dari ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, itu apa yang Ayub lakukan. Jadi ini yang saya katakan kemarin, bahwa dengan diberkatinya dia, maka dia tahu. Saudaraku, ini dari Elifas menyampaikan dan meneguhkan apa yang dilakukan. Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Jadi dia mengajar banyak orang, ya, melalui setiap posisi yang Tuhan berikan kepada dia. Dia mengajar banyak orang, ya. Terus habis itu, tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Jadi tangannya itu bukan menindas
orang lain yang lemah. Tetapi saudaraku, sebagaimana kata firman Tuhan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang lemah. Dan ini yang dilakukan oleh Ayub. Jadi dia menjadi berkat, menjadi teladan. Dia mengajar banyak orang. Bahkan juga saudaraku yang terkasih, orang yang lemah telah dikuatkan karena keberadaannya pada saat itu sebagai seorang yang oleh katakan dihormati, oleh karena Tuhan memberkati dia, oleh karena apa yang ada pada dia, dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang, ya, menguatkan orang yang lemah. Dan orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu. Ya. Orang yang jatuh, kata-kata dia itu, saudara, bukan kata-kata yang melemahkan, kata-kata yang menginjak-injak lagi, ya, sehingga tambah lebih terpuruk. Tetapi sebaliknya, kata firman Tuhan, mereka telah dibangunkan oleh kata-katanya. Ya. Jadi hadirnya dia itu membangkitkan, membangunkan orang lain. Jadi semacam pemberi motivasi, ya, supaya mereka tidak tinggal dalam keadaan yang terus merasa diri tidak bisa, tidak layak, tetapi mereka bisa dibangkitkan oleh kata-kata Ayub, dan dia hadir, ya, di sana, ya. Dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Lutut yang lemas, yang rasa-rasanya tidak berdaya, tidak mampu untuk berdiri, tidak kuat lagi, tetapi dia mengokohkan kembali gitu. Ya, tentunya dengan sebuah support, dengan sebuah support yang dia bisa lakukan. Dan dalam posisi dia pada saat itu juga, dengan diberkatinya dia, maka saudara-saudara yang terkasih, tidak hanya menguatkan secara kata-kata, tapi apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dikerjakan. Dan itu kata firman Tuhan yang mempekerjakan begitu banyak orang. Bisa saja dapat katakan para pekerjanya atau orang-orang pada saat itu, ada yang sudah lututnya mulai lemas, tetapi dengan hadirnya dia memberikan kekokohan kepada mereka supaya mereka bisa tegak berdiri. Jadi Tuhan memakai dia menjadi alat, menjadi saluran berkat Tuhan, memberkati banyak orang. Nah, tapi sekarang saudaraku di ayat 5 mengkontraskan yang di atasnya. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut, ya. Tapi sekarang mengapa itu menimpamu? Ya. Bukankah takutmu akan Allah, bahwa takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalahan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini. Siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Nah, inilah yang tadi saya katakan bahwa sekarang ketika tadinya Ayub itu dia menjadi berkat, lutut yang lemah dikuatkan, ya. Orang yang jatuh dibangunkan oleh kata-katanya dia. Begitu dia yang menimpa, sekarang teman-temannya ini salah menilai, ya, salah melihat posisinya Ayub. Ya, justru mereka datang, atau ibaratnya kita katakan sudah jatuh ketimpa tangga pula. Harusnya teman-teman ini datang, hadirnya mereka itu sudah bagus, ya, untuk memberikan penghiburan, motivasi, dorongan, ya, supaya bahwa seolah mengatakan kepada Ayub bahwa dia tidak sendirian. Ya, ada teman, ada saudara, ya, yang datang untuk sama-sama berempati. Tetapi hadirnya mereka itu dengan perkataan ini, harusnya dengan perkataan itu membangkitkan semangat Ayub, ya, dorong mereka supaya dia tetap kuat dan melihat bahwa bukan karena kesalahannya dia, ya, tetapi ada maksud Tuhan, ya, yang Tuhan sedang lakukan baginya. Nah, saudaraku, kalau kita lihat, saudaraku, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Elifaz ini memang juga sesuai dengan firman Tuhan, bahwa apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Barang siapa menabur dalam daging akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Galatia 6. Tetapi bukan kepada Ayub. Ayub ini bukan karena menabur dalam dagingnya. Ya, perkataan dia itu benar, tetapi diarahkan pada tempat yang salah. Ya, jadi maka sampai kalau kita lihat dalam berikutnya, saudaraku, sampai ada satu statement asal dari Ayub keluar, penghibur sialan kalian semuanya. Jadi seolah menegaskan bahwa saya tidak melakukan itu. Ya, jadi mereka terus menyerang, memojokkan Ayub. Oleh karena engkau yang bersalah, oleh karena engkau yang berbuat kejahatan, dan barang siapa melakukan kejahatan, ia akan menuai akibatnya. Ya, apa yang ditabur orang, itu yang dituai. Perkataan ini benar, tetapi salah alamat, salah posisi, salah tempat. Ya. Yang telah kulihat ialah ayat yang ke-8, bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesalahan, ia menuainya juga. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Ya. Maka kasih,
Bahwa yang tadi saya katakan, apa yang ditabur orang, itu yang dituainya. Tetapi pada posisi Ayub ini, bukan demikian. Ayub ini adalah orang benar yang mengalami penderitaan yang sedang diuji oleh Tuhan atas seizin Tuhan. Ya, dan teman-temannya pada saat itu mereka langsung menyalahkan dia, menyerang dia. Mengalami ini oleh karena ini. Ya, memang saudara, kalau kita lihat dalam bagian firman Tuhan, ada orang yang menderita oleh karena berbuat dosa, oleh karena kesalahan dia. Ya, tetapi pada hal ini saudara yang terkasih sudah ditegaskan oleh firman Tuhan bahwa Ayub ini adalah orang benar, orang jujur, saleh, takut akan Allah, dan Tuhan mengizinkan dia melakukan perbuatan kebenaran, kebaikan. Ya, waktu menjadi seorang yang terkaya di sebelah timur, dia tidak menggunakan kekayaannya tersebut untuk hal-hal yang kejahatan, tetapi dalam berkat yang Tuhan berikan kepada dia, justru dia tahu bahwa yang utama itu secara vertikal dia tetap hidup benar, saleh, jujur di hadapan Tuhan, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Bahkan kalau kita lihat dalam prakteknya, dalam aplikasinya juga, di situ kata firman Tuhan, dan Elifas juga meneguhkan bahwa ia telah mengajar banyak orang, ya, tangan yang lemah telah dikuatkan, orang-orang yang lutut yang lemas telah kokohkan. Jadi dia menjadi berkat pada hari itu dalam praktek nyata, dan juga melalui perkataannya dia membangkitkan gairah, semangat orang, sehingga orang yang sudah rasanya sudah lemas, tidak ada harapan, tapi hadirnya dia itu membangkitkan mereka kembali, ya, memulihkan kehidupan mereka. Lalu melalui perkataannya dia, jadi memberikan nasihat arahan, bukan nasihat arahan kefasikan, tetapi nasihat arahan sesuai firman Tuhan, supaya orang bisa memiliki pengharapan, ya, seterusnya. Tetapi ketika dia mengalami, teman-temannya ini malah menyerang dia, ya, bahwa itu oleh karena engkau yang menabur dalam kejahatan. Nah, menabur dalam ini. Tapi sampai kita lihat Ayub membela, tidak, saya tidak melakukan yang demikian. Saudara yang terkasih, dari bagian ini kita belajar seperti ini. Saudara yang terkasih, bahwa itu yang saya katakan dalam perenungan kita kemarin, bahwa ketika Tuhan berkasih kehidupan kita sesuai dengan posisi-posisi yang Tuhan lakukan dalam berbagai bidang, maka harinya kita di mana kita tahu bahwa yang pertama secara vertikal kita harus tetap takut akan Allah, menjauh kejahatan, hidup benar, saleh di hadapan Tuhan. Dan berikutnya juga secara horizontal, berarti ketika Tuhan berkati kita itu berarti sekarang apa yang kamu lakukan? Kerjakan melalui berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kamu. Ya, itu yang saya katakan, apa dulu yang dihadapkan kepada kita pada hari ini, itu juga yang kita lakukan. Kata Paulus, bahwa berpikir menurut iman itu sesuai ukuran iman, artinya apa dulu yang ada di tangan kita, di mana kita berada dalam skala yang kecil, di keluarga, di rumah Tuhan, di lingkungan pergaulan kita, apa skala kecil yang kita bisa lakukan di tengah-tengah kita itu, ya, kita segera lakukan, kerjakan. Juga misalnya dalam masa pendidikan kita, dalam masa ini kita tidak membatasi diri saya bahwa saya pada hari masih sedang berjuang dalam ini, maka saya belum bisa. Tidak bisa, kita tidak membatasi diri kita pada hari itu. Justru kita harus tetap mengatakan bahwa dalam masa ini juga saya tetap bisa melakukan sesuatu. Tidak bisa tunggu nanti, tapi sekarang. Ya, saudaraku, supaya kita menjalani, kita sudah terlatih dengan hal-hal yang kecil. Hal yang besar bisa datang kalau hal yang kecil kita kerjakan. Gitu. Tidak bisa tunggu nanti, tapi sekarang. Apa yang kita lakukan? Dan ini yang Ayub lakukan. Saudaraku, ini yang dikerjakan oleh dia. Dan juga saudaraku yang terkasih, hadirnya kita di mana kita juga itu juga demikian. Bahwa kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Dan saudara yang terkasih, ketika kita melihat juga sesama kita, rekan kita mengalami penderitaan, kita harus melihat secara holistik, secara keseluruhan. Apa kiranya sebab mereka mengalami penderitaan ini? Apa sebab kiranya mereka mengalami beban ini? Kalau misalnya oleh karena kejahatan, dosa, kita datang kepada Tuhan supaya kita menjadi perantara untuk kita yang diperkaya secara rohani, untuk mengangkat mereka, untuk memberitahu kepada mereka, bahwa mereka untuk mengakui. Tetapi kalau misalnya oleh karena memang itu adalah sebuah ujian daripada Tuhan, bukan karena mereka yang berbuat kejahatan, berbuat dosa, tapi oleh karena memang ujian daripada Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan hal itu, justru kita ada memberikan kekuatan, memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada mereka, ya, membangkitkan supaya mereka tetap kuat, tetap bertahan, ya, dalam setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi kepada mereka, supaya mereka bisa bangkit kembali, mereka bisa termotivasi kembali dalam hidup yang mereka jalani. Mereka tidak tinggal dalam keadaan itu, ya, mereka tidak
tidak sempit pemikirannya, tapi bisa luas melihat bahwa apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan atas setiap situasi hidup yang mereka alami. Dan kalau kita baca lagi dalam firman Tuhan, itulah yang Tuhan juga ajarkan. Ya, sampaikan ketika Petrus berbuat, dia gagal, dia menyangkali Yesus, ya, menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Setelah kebangkitan, dia berkata bahwa kasih tahu kepada Petrus, aku akan datang menemui dia. Waktu Yesus datang menemui Petrus, sesudah mereka memperoleh mujizat menangkap sejumlah besar ikan, saudaraku yang terkasih, karena Petrus akan kembali kepada pekerjaannya yang semula, dia datang, saudaraku yang terkasih, maka sesudah sarapan kata firman Tuhan, dia hanya berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi engkau? Do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Petrus mengatakan, ya, aku mengasihi engkau. Lalu Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi dia datang, saudaraku yang terkasih, dia tidak menyalah-nyalakan Petrus, tetapi justru dia memperbaharui komitmen dia. Ya, memperbaharui komitmen dia dengan kata-kata yang katakan hanya 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Sebanyak 3 kali. Dan pada ketiga yang kalinya, Petrus mulai menangis. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Dan aku baru sudah itu, Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Dalam terjemahan Inggris itu mengatakan feed my lamb, beri makan, ya, domba-dombaku. Jadi artinya sekarang aku memberikan tugas yang engkau, beri makan. Beri makan itu artinya nih, beri makan secara rohani. Ya, supaya mereka yang miskin secara rohani itu, mereka boleh kaya secara rohani. Jadi Yesus memulihkan, ya, Petrus dengan sebuah kata-kata yang menyentuh. Ya, bukan kata-kata yang menghakimi, ya, tetapi yang kembali memulihkan hidupnya. Saudaraku, hadirnya kita juga sebagai orang percaya di tengah situasi, karena pada hari ini nggak ada manusia yang sempurna. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Waktu murid-murid juga dalam ketakutan, mereka mengunci pintu mereka. Yesus hadir di tengah mereka, dia mengatakan damai sejahtera bagi kalian. Dia hadir mengatakan tenang, aku ini jangan takut, tenang. Ya, kalau misalnya situasi juga sekitar kita, hadirnya kita di mana? Saudaraku, dan mungkin mereka dilanda oleh ketakutan, kegelisahan, kebimbangan, ya, akan berbagai macam hal. Oleh karena situasi, oleh karena pergumulan, oleh karena tekanan, hadirnya kita membawa damai sejahtera. Tenang, ada Tuhan bersama dengan kita. Jangan takut. Ya, jadi kita bisa melihat secara lalu mulai memberikan nasihat, ya, memberikan arahan sesuai nalar firman Tuhan, supaya lutut yang lemah itu bisa kembali kuat, tangan yang lemah bisa kembali kuat, dan mereka bisa bangkit kembali. Saudaraku, semua kita yang ada pada hari ini, jemaat Tuhan dimanapun kita berada, bahwa hadirnya kita justru ini kata firman Tuhan, supaya bisa memberikan kekuatan kepada yang lemah, memberikan kekokohan, ya, kepada yang lemas melalui apa? Dibangunkan oleh kata-kata kita, oleh apa yang kita sampaikan. Dan Tuhan bawa setiap beban kita yang terus diperkaya oleh Tuhan secara rohani, supaya hadirnya kita bisa melihat secara holistik, secara keseluruhan atas situasi hidup yang umat Tuhan alami, yang sesama kita alami. Supaya dengan hadirnya kita, mereka bisa bangkit, mereka bisa kembali melihat ada potensi Tuhan bagi kehidupan mereka, supaya mereka tidak tinggal dalam keadaan yang terpuruk, mereka tidak tinggal dalam keadaan yang lemah, mereka tidak tinggal dalam keadaan yang merasa diri bahwa saya dihukum oleh Tuhan, tapi mereka bisa bangkit kembali bersama dengan Tuhan, dan mereka bisa melihat ada rencana Tuhan bagi kehidupan mereka. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita saat pagi hari ini, sepanjang hari ini, dan waktu kita, Tuhan terus memakai kehidupan kita, membawa kehidupan kita, hadirnya kita di mana, dalam skala yang kecil, atau di mana saja Tuhan bawa kita, apa yang kita bisa kerjakan di tempat itu. Kalau ada yang lemah, ada yang lemas, dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, dengan kata-kata kita, bisa membangkitkan mereka kembali, bisa mendorong, memotivasi mereka untuk bangkit sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bila ada yang lemas, ada yang mengalami itu oleh karena perbuatan salah, perbuatan dosa, dengan otoritas Tuhan kita datang supaya mereka bisa mengaku dosa mereka dan mereka bisa dipulihkan, dan sesudah itu mereka bisa bangkit kembali untuk maju bersama dengan Tuhan. Tuhan memakai kehidupan kita dimanapun kita berada saat hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama bersatu dalam. Kami bersyukur kepadamu saat pagi hari ini. Kami kembali belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang mengajar kami ya Tuhan, bahwa ada banyak terkadang situasi-situasi yang Tuhan izinkan kami alami Tuhan. Hal-hal yang Tuhan
izinkan kami pikul pergumulan, penderitaan, tantangan ya Tuhan. Tapi kami juga ingin melihat secara ya Tuhan menyeluruh Tuhan. Apa sih kiranya maksud Tuhan? Tuhan, bila kami mengalami hal itu oleh karena kami yang berbuat dosa, berbuat kejahatan Tuhan, Tuhan ampunkan kami. Kami datang kepada memohon supaya Tuhan menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa supaya pemulihan Tuhan kembali ya Tuhan. Tapi kalau bila setiap umat-Mu, setiap kami Tuhan sudah menjauh kejahatan, ya Tuhan, saleh, benar, jujur di hadapan Tuhan, dan Tuhan izinkan hal itu terjadi ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan ada satu maksud Tuhan yang Tuhan izinkan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Supaya juga kami lebih kuat, kokoh dalam Engkau, kami bisa melihat Tuhan, bahkan iman kami semakin kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih berkati seluruh umat-Mu saat pagi hari ini. Kalau yang sedang mengalami beban, yang sedang mengalami pergumulan, tekanan, Tuhan tetap kuatkan mereka, menolong mereka, bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Selalu ada pertolongan Tuhan bagi setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Dan apa yang Tuhan sudah percayakan bagi mereka di dalam segala bidang aspek kehidupan mereka, Tuhan menolong mereka supaya mereka boleh kuat dan mereka boleh dimampukan oleh Tuhan, ya Tuhan, untuk melihat ya Tuhan keajaiban Tuhan terjadi atas setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih, kami syukur berkati terus bangsa kami, situasi yang ada, penanganan pandemi COVID-19, Tuhan tolong seluruh stakeholder mulai dari pemerintahan pusat Tuhan yang ada, sampai juga satuan gugus juga sampai ke daerah semuanya Tuhan tolong, bahkan harinya umat Tuhan di mana mereka berada Tuhan, kami juga dipakai oleh Tuhan untuk juga ikut mengambil bagian di dalamnya Tuhan. Terima kasih, kami syukur kepadamu saat pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua saat pagi hari ini dan Shalom.